ulobu. Kamu itu yang goblok. Saya sudah bilang Quranmu sendiri isinya perkataan jin, perkataan setan. Nah, perkataan Muhammad. Lah, kamu ngelari-lari ke Alkitab. Alkitab memang begitu, ya. Itu kitab sejarah yang menceritakan sejarah-sejarah tentang hidup orang-orang Yahudi. Nah, Quran dulu perkataan jin, perkataan setan. Saya tanggapi yang ini ya. Kamu mengatakan Al-Quran itu perkataan jin dan lain-lain sebagainya. Kamu punya ilmu apa untuk mengatakan itu? Kamu mengetahui Al-Quran itu dengan menggunakan ilmu apa? Coba terangkan dulu. Wadah, ulobu, utobu. Kamu itu yang goblok. Akui dulu Quranmu itu isinya perkataan jin, ya. Misalnya perkataan Muhammad gini, aku hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini, yaitu negeri pemilik Mekah. Goblok, isi Quranmu perkataan jin, setan laknat. Bagaimana Anda bisa mengatakan Al-Quran itu perkataan jin? Anda punya ilmu apa untuk memahami Al-Quran? Silakan. Tuh, guru saya, Zulkifli M. Abbas, sudah tanggapi kamu. Kamu respon ya? Goblok kau. Goblok kau, lobu. Ada kasihan saya. Ada, makanya kalau debat itu pintar. Jangan kau pakai argumen goblokmu itu, lobu, utolu, kamu ini goblok, budu, tahu nggak? Aduh, kasihan saya lihat kamu. Yang isi Quranmu itu perkataan jin, perkataan Muhammad, ya. Nah, Muhammad yang ngarang Quranmu karena penuh asumsi. Itulah yang disebut bukan firman Tuhan. Ulobu, utolu, goblok. Kawan, coba kamu terangkan kepada saya, kamu memahami Al-Quran itu dengan asumsi kamu itu tadi. Adakah ilmu yang mendasarinya? Adakah pengetahuanmu tentang Al-Quran? Silakan. Bodoh, lodu. Itu guru saya udah tanggapi kamu. Kamu balas PN-nya. Bodoh. Lobu, utolu, goblok. Bodoh kamu ini, ya. Quranmu bilang, ya, gara-gara Muhammad ngarang, dia bilang, apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan? Sedang Allah belum mengetahui, Allahmu bisa belum tahu orang-orang berjihad. Ya ingat, kalau itu firman Tuhan, masa ya Allahmu belum tahu orang berjihad? Kasihan kamu, ulobu, utolu, goblok. Kamu memiliki ilmu apa memahami Al-Quran? Jawab ini dulu sebelum kamu saya sunat pakai cangkul. Silakan. Makanya saya memiliki ilmu apa ya? Saya ilmu yang dikasih Tuhan. Saya berpikir secara waras dan normal untuk menggali isi Quranmu, ya. Saya pertanyakan misalnya informasinya mengenai kepercayaan saya, mengenai kitab saya pertanyakan, mari kita uji dengan fakta yang ada. Kalau Anda mau berdebat pintar, saya ladani. Kalau Anda seperti si goblok lobu utolu itu, ya, itu hanya orang-orang bodoh, debat hanya sepihak, ya, ngotot, bicara sendiri, gak mendengarkan orang lain. Oke, kamu mendapatkan ilmu. Nah, saya ingin tahu, ilmu apa yang kamu punya? Jawab aja dengan singkat. Gak usah melambai kemana-mana. Kamu mengetahui Al-Quran. Dasar pijakanmu mengetahui Al-Quran itu apa? Silakan. Oke, kalau saya bilang Quranmu diturunkan pada Budi, ilmu apa yang kamu pakai untuk menelaah ini? Ayo coba. Saya tanya samamu, saya tidak berani mengatakan Al-Quran itu perkataan jin dan sebagainya. Sekarang kamu mengatakan itu adalah perkataan jin. Sementara saya memahami Al-Quran mulai dari tata cara qiraatnya sampai kepada pemahaman terhadap tafsir dan juga nahwu sorabnya. Saya paham. Nah, sekarang saya tanya samamu, kamu punya ilmu apa untuk memahami Al-Quran? Tolong dijawab ini dulu sebelum kamu saya sunat pakai kampak. Silakan. Saya sudah bilang, kalau saya bilang Quran diturunkan pada Budi, ilmu apa yang Anda pakai untuk menelaah ucapan saya? Ayo, agar kita mempunyai standar yang sama. Ini kamu bertanya seperti ini karena kamu nggak sanggup menjawab kan? Artinya kamu nggak ada ilmu tentang Al-Quran, ya kan? Jujur aja, kamu nggak ada ilmu
di mana ilmu itu adalah merupakan disiplin yang harus dikuasai seseorang untuk memahami Al-Quran. Malah ketika saya tanya, kamu balik bertanya. Kamu jujur aja deh, kamu gak ada ilmu untuk memahami ayat-ayat Al-Quran, iya kan? Aduh, kamu ini berpikir seperti anak kecil. Ya, ilmu apa yang kamu pingin untuk mendalami Quranmu? Sedangkan secara literatur, secara teks bisa kita telaah. Kan Anda ngaco. Ya, untuk memahami kalimat, kalau kamu masih perlu ilmu itu tandanya mental kita terbelakang. Kita diberi pengetahuan untuk memahami kalimat, untuk memahami tekstual, ya. Nah, makanya saya tanya kamu, kalau saya bilang Quran diturunkan pada Budi, ilmu apa yang Anda pakai untuk menelaah ucapan saya? Nah, ilmu itulah yang saya pakai untuk mempertanyakan isi Quranmu. Misalnya mengenai informasi kitab saya, gitu loh. Saya tanya sama Anda, kamu jangan malah curhat. Saya tanya, kamu punya ilmu apa untuk memahami Al-Quran? Jawab itu dulu. Kamu nggak usah membual lah, ya. Kamu jawab dulu. Dari tadi saya perhatikan kamu itu menghujat Al-Quran. Seakan-akan kamu itu lebih paham Al-Quran. Nah, kepahamanmu itu berlandaskan disiplin ilmu apa yang kamu punya. Jawab ini dulu, sebelum saya sunat kamu pakai linggis. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Juma. Bang, ini orang ini bilang Matius 7 pasal 22 sampai 23 itu untuk Nabi Muhammad, untuk orang Islam, Bang. Kemarin itu, Bang. Orang ini, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang tidak akan pernah dikatakan orang itu waras kalau dia masih menyembah manusia. Kita lihat aja coba. Saya tanya, kamu punya disiplin ilmu apa untuk memahami Quran? Dia malah balik nanya. Aduh, gila nih orang. Aduh, kamu nggak ngerti. Kalau kamu nggak ngerti arah omongan saya, kamu jangan lari-lari nanya ilmu saya. Ya, saya pakai ilmu yang dikasih Tuhan, ilmu pengetahuan, nalar saya berpikir, ya, dengan logis, secara akal sehat. Saya nilai isi Quranmu. Saya saya pertanyakan. Makanya kalau kamu berani, kalau kamu punya ilmu, ya mari kita bahas. Misalnya Quran surah Al-Maidah 46 tentang kitab Injil. Hayo, ini banyak Islam yang tidak mampu jawab. Bukan banyak, semua Islam tidak mampu buktikan isi Quranmu ini benar. Jangan kamu lari-lari ke ilmuwan saya. Ini mental anak kecil. Sama halnya ketika saya tanya, ilmu apa yang dipakai Muhammad? Sok tahu kitab orang, ya. Ilmu apa? Sedangkan faktanya dia keliru. Ilmu apa yang dia pakai untuk mengetahui agama orang, ya? Nah, gitu standarmu, begini caramu. Ya, itulah kekurangan kamu. Memahami Al-Quran itu tidak bisa seperti memahami kitabmu, nggak bisa. Kenapa umat Islam itu bertahan mengimani Al-Quran, sedangkan manifestasi yang tersirat di dalam Al-Quran itu menyeratkan aturan-aturan dalam kehidupan yang sangat berat? Untuk apa coba umat Islam melakukan semua itu? Kenapa nggak pindah aja di agamamu? Agama yang serba merdeka, agama yang serba bebas, tidak ada hukum haram di sana. Kenapa kita nggak Kristen aja sekalian semuanya? Kenapa harus bersusah-susah? Karena umat Islam itu memahami Al-Quran menggunakan kaidah-kaidah ilmu Al-Quran. Kamu mengatakan karena saya dikaruniai akal sehingga saya bisa memahami. Nah, saya tanya sama Anda, kamu punya disiplin ilmu apa gitu loh? Ya, di dalam memahami Al-Quran itu kan harus ada ilmu logat, ilmu nahwu, ilmu sharaf, kemudian ilmu istiqaq, ya, lalu kemudian ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu ba'di, ilmu qiraat, ilmu aqaid, ilmu fikhi, asbabun nuzul, nasik mansuk, dan seterusnya. Nah, kamu punya ilmu apa di antara ilmu-ilmu yang saya sebutkan itu tadi? Biar saya uji kamu bahwa dasar pijakanmu terhadap lontaran-lontaran hujatanmu dengan Al-Quran itu memang berlandaskan ilmu. Kalau kamu tidak punya ilmu, ya kamu sama aja orang gila. Kamu menyatakan gajah itu adalah kecil seperti jari karena kamu hanya memegang kukunya. Iya kan? Nah, sekarang kamu katakan Al-Quran seperti ini, seperti itu. Pijakan ilmu kamu apa? Coba kamu terangkan.
Aduh, itu sama bodohnya. Jika argumenmu saya kembalikan ke kamu. Itulah bodohnya kalian ya. Muhammad nggak pakai ilmu ngarang ayat, dia nggak tahu kekristenan ngarang ayat. Kristen punya ilmu etimologi, apa namanya, kronologi, fakta sejarah dan lain-lain. Kalau saya bilang, kalau standarmu kayak saya pakai, ya saya pakaikan pada Muhammad. Muhammad nggak tahu ilmu ya, dia nggak ngerti sejarah, dia nggak ngerti kronologi, dia nggak ngerti etimologi ya. Kayo kita buktikan, adakah firman Tuhan yang ngaku-ngaku firman Tuhan, tapi apa namanya, yang dia ceritakan itu bertentangan dengan fakta sejarah. Nah inilah ya, kalimat-kalimat itu terlontar kembali kepada dirimu. Yang disampaikan kemudian oleh Rasulullah Muhammad SAW itu adalah kalamullah. Nah, karena umat Islam dan umat manusia seluruhnya selain daripada beliau bukan nabi, maka orang-orang ini harus memahaminya dengan menggunakan ilmu. Karena yang ingin dibahas, ingin dikaji itu adalah kalamullah, perkataan sang pencipta, bukan perkataan manusia. Kayak perkataan Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Paulus, bukan. Ini adalah perkataan Allah yang disampaikan melalui perantaraan wahyu, yang kemudian dilisankan oleh Rasulullah Muhammad SAW kepada manusia, kepada umat lain. Maka untuk memahaminya, orang-orang selain daripada Rasulullah Muhammad SAW itu harus menggunakan kaidah ilmu. Karena orang-orang ini bukan nabi, orang-orang ini bukan rasul, bukan mereka yang mendapatkan pemahaman dari Allah. Di dalam Yesaya 55 ayat 11 jelas dikatakan, jika firmanku itu terlontar dari mulutku, maka apa yang aku katakan tidak akan kembali kepadaku sebelum apa yang aku katakan itu terbukti, terjadi, terlaksana. Nah, firman ini datang kepada Rasulullah Muhammad SAW. Muhammad SAW kemudian menyampaikan kepada umatnya melalui penjelasan-penjelasan beliau, yang kemudian penjelasannya itu disebut dengan sebutan hadits. Dari mana ke mana Anda mengatakan bahwa Muhammad SAW itu tidak punya ilmu? Dia menerangkan semuanya tentang ilmu lugat, ilmu nahwu, ilmu sharaf, dan seterusnya. Tapi ilmu-ilmu itu di luar daripada pewahyuan. Hanya merupakan kaidah yang harus dikuasai umat Islam untuk memahami kalamullah. Karena kalamullah itu adalah perkataan Allah, perkataan sang pencipta, bukan perkataan manusia. Kalau perkataan manusia mah ya kitabmu, mudah dipahami. Kalau perkataan Tuhan nggak bisa. Kita ini bukan nabi, kita ini bukan rasul, sehingga untuk memahaminya kita kudu wajib menggunakan kaidah-kaidah ilmu. Mau mengerti tentang perubahan bentuk kata, ada ilmu sharaf namanya. Mau mengetahui tentang tata bahasa yang ada dalam Al-Quran, ada ilmu nahwu namanya. Mau mengetahui tentang arti setiap kata dalam Al-Quran, ada ilmu lugat namanya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi kalau Anda tidak memiliki ilmu ini, lantas bedanya orang gila dengan Anda itu apa? Ayo. Orang gila itu bicara tentang sesuatu yang dia sendiri tidak paham. Itulah Anda. Anda berbicara tentang Quran, sementara ilmu Anda tidak ada tentang Quran. Bedanya Anda dengan orang gila apa? Coba Anda jawab. Ya, ilmu yang dipakai ilmu apa? Kalau saya bilang kitab Quran diturunkan pada Budi, ilmu apa yang Anda pakai? Ilmu apa? Coba, ilmu apa? Kalau pernyataan Quranmu, ya misalnya mengenai kitab Injil tadi di Al-Maidah 46, ilmu apa? Kalau menurut saya, ini adalah strategi Anda untuk menutup kesalahan Muhammad yang tidak tahu apa-apa, yang tidak tahu patah sejarah, yang tidak tahu kronologi kitab Injil. Anda menutupinya. Ya ilmu apa? Ilmu ngaco kalau kayak gitu cara Anda. Jadi saya maklum ya, kamu hanya punya ilmu retorika, tapi pemahamanmu tentang Al-Quran ilmunya nggak ada. Jadi ya, saya harus menyadari saya lagi ngobrol sama orang gila. Saya anggap Anda gila gitu loh. Karena untuk memahami Al-Quran, pertama kali yang harus dilakukan minimal memahami huruf-huruf hijaiyah dulu. Anda jangankan mengetahui ilmu saraf, ilmu nahwu, ilmu lugat, ilmu balaga, terus kemudian ilmu ma'ani, tafsir, fikhi, qiraat, asbabun nuzul, lalu kemudian nasik mansuk.
hadits, wahdi, dan seterusnya. Membaca ejaan huruf hijaiyah aja Anda tidak bisa. Terus kemudian mencoba untuk menghakimi Al-Quran. Ya, itu sama halnya Anda seperti ikan teri pakai helm, bawa pisau nantang saya bertarung. Lawang saya ini pelatih bela diri militer. Anda cuman ikan teri yang bawa pisau, sok-sokan mau melawan saya. Nggak ada, nggak bisa. Ya. Kunci untuk mengetahui Al-Quran itu ada ilmu-ilmunya, tidak seperti gospel. Karena gospel itu hanya perkataan wartawan surat kabar robek, orang gila pun bisa memahaminya. Tapi kalau Al-Quran, Al-Quran itu adalah kalamullah. Nggak bisa. Satu huruf itu memiliki ilmu dan memiliki cabang-cabang disiplin ilmu yang harus dikaji untuk memahami itu. Jadi kamu jangan samakan, dan saatnya Anda waras. Ternyata Al-Quran itu tidak seperti yang Anda kira selama ini. Ya. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Di situ tidak diterangkan adanya kitab Al-Quran atau adanya kitab Taurah atau itu adalah Injil. Lalu bagaimana kemudian bisa memahami bahwa yang dimaksud ini adalah kitab ini? Tentu menggunakan kaidah ilmu. Lawang kamu pemakan makanan-makanan yang sudah diharamkan semua oleh Tuhan, kamu makan, mencoba untuk mengkaji dan mengklaim firman Tuhan. Mana bisa? Ya. Jadi kesimpulannya, saya hanya kebetulan ada waktu aja sampai saya sempatkan berbicara dengan orang yang tidak waras seperti Anda. Maaf. Lah iya nggak ada ilmunya. Lah dia cuman pinter ngehujat tok kok dari berapa hari yang lalu. Heran. Dia menyatakan Al-Quran itu asumsi Muhammad. Ya, tapi dia sendiri nggak bisa membuktikan. Emang Al-Quran itu mau disetarakan dengan Lukas 1 ayat 1 sampai 3? Kan nggak mungkin, Pak. Dia itu kacau. Oh iya, kelihatan sih kalau dia itu memang penghujat. Ya, jadi orang yang berbicara mengenai Al-Quran tanpa ilmu, apalagi mengklaim dan menghakimi Quran, itu tentu penghujat. Kalau bukan penghujat, gak mungkin dia berani untuk mengklaim Al-Quran ini seperti yang dia kira. Jadi, di luar daripada Islam yang tidak paham Al-Quran, lalu kemudian membicarakan Al-Quran, itu pasti penghujat. Seperti itu deh. Emang apa sih ilmunya Pak Zulkifli? Pak Zulkifli juga ilmu pelintir-pelintir kan? Pelintir sana, pelintir sini, pelintir, pinter melintir doang. Padahal dalam hatinya tahu itu loh, Alkitab adalah kebenaran dan Yesus adalah Tuhan. Cuma karena ada roh antikristus gitu kan, harus menyembah Allah yang buatan Muhammadnya itu ya terserah ya. Jadi beginilah. Ya kan, Allah itu kan buatan Muhammad gitu loh. Muhammad ya kalian sudah dikasihkan Tuhan yang baru ya, jadi mau bilang apa gitu loh. Kalian terima Tuhan yang baru, membuang Tuhan yang lama, merendah-rendahkan derajatnya menjadi manusia hanya karena dia pernah datang sebagai manusia gitu kan. Inilah Pak Zulkifli. Saya memahami kitab saya, Bu. Minimal ilmu yang terendah adalah saya bisa membaca original teks kitab suci saya. Artinya saya tidak bisa dikibulin oleh non-muslim tentang kitab saya. Nah sekarang saya tanya sama ibu, ini ilmu yang paling dasar. Ibu adalah seorang penginjil ya kan? Apakah Anda bisa membaca original teks kitab Anda dalam bahasa Greek, bahasa Yunani? Jawab. Betul Bunda. Sampai Yuda kemarin tuh emosi Yuda. Soalnya dia bilang Nabi Muhammad itu akan masuk neraka sesuai pasal Matius 7 pasal 2223. Masya Allah. Lalu Yuda tanya di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Dia bilang, "Oh, tunggu nanti." Suatu kelak di hari penghakiman, semua umat Islam akan dibawa masuk ke neraka semuanya. Islam itu akan masuk neraka. Ya itu pemahaman kamu. Sekarang tunjukkan dalilnya. Perkataan Yesus, Kristen akan masuk ke surga. Tunjuk sekarang, silakan. Aduh, Anda ini ya.
Kalau kayak gitu, ya harus kayak gitu. Saya juga bilang bahwa justru Muhammad dalam mengarang Quran nggak ngerti apa-apa. Dia nggak tahu ilmu etimologi, ilmu kronologi, fakta sejarah. Karena apa yang dikatakan Quranmu dalam Quran surah Al-Maidah ayat 46 itu bertentangan dengan fakta. Anda tahu nggak? Fakta sesuatu yang tidak bisa mungkin dibantah kebenarannya. Ya, Anda ngotot. Anda ini bermental seperti anak-anak. Harus bilang saya, Mbak, tahu harus ini. Padahal itu kalimat yang sangat gamblang, yang sangat mudah dipahami. Itu tertulis dalam kitabmu. Makanya kamu harus membuktikan. Ya, kalau kamu nggak bisa membuktikan, kamu jangan ngomong ngaco ke sana kemari. Berarti kamulah yang nggak punya ilmu, gitu loh. Nah, sekarang kamu menutupi ketidaktahuanmu tentang Al-Quran. Kamu hanya bisa membaca terjemahan. Itu aja kemampuan kamu, ya kan? Laksana orang yang membaca tulisan ini Ibu Budi. Apa yang kamu pahami dengan tulisan ini, wahai anakku? Oh, ini Ibu Budi, maksudnya ibu ini bernama Budi. Itu kan ilmumu? Hanya ilmu terjemahan kan yang kamu punya? Makanya saya katakan, kalau Anda ingin menghakimi Quran, minimal Anda itu paham tentang Al-Quran. Ada kaidah-kaidah ilmu, ada syarat-syaratnya. Minimal Anda bisa pintu pertama masuk ke dalam kemampuan membaca huruf hijaiyah. Dan Anda tidak bisa itu. Lagi-lagi Anda menutupi diri dengan mencoba mengambil Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 46. Seakan-akan ingin menonjolkan bahwa kitab Anda itulah yang dimaksud dengan Injil, kitab Anda itulah yang dimaksud dengan Torah. Salah kamu. Kalau ingin membahas ini, nanti saya telanjangi kamu dalam-dalam. Ya, lama-lama benar-benar kamu saya sunat betul nanti pakai gergaji mesin. Di dalam surah Al-Maidah ayat 46 itu, wa kaffaina ala atharihim bi Isa bin Maryam musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat wa atainahul Injil fihi hudan wa nur wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat wa hudan wa mau'idatan lil muttaqin. Di situ kamu harus paham asbabul nuzulnya. Kalau ada hadits yang menerangkan asbabul nuzul, paham asbabul wurudnya. Kalau kamu tidak ada ilmu itu percuma. Sama ketika saya katakan samamu tadi, ya, ini Ibu Budi, kamu pahami ibu itu bernama Budi. Kenapa? Karena kamu tidak memiliki kaidah ilmu. Dan kami iringkan jejak mereka. Siapa mereka? Nabi-nabi Bani Israel. Siapa nabi-nabi Bani Israel? Bukan Paulus, bukan Lukas, bukan Matius, bukan Markus, bukan Yohanes. Sementara kitabmu, karya mereka. Karya Paulus, karya Matius. Yang dikatakan nabi-nabi Bani Israel ini bukan Lukas, bukan Markus. Mereka itu bukan nabi. Mereka itu adalah pengajar-pengajar palsu yang Yesus ajarkan di dalam Matius dan juga Yohanes. Ya, tentang pengabaran pengajar-pengajar palsu. Di sini dikatakan kami iringkan jejak mereka, yaitu nabi-nabi Israel dengan Yesus atau Isa putra Maryam. Membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Torah. Yang dimaksud Torah di sini yang mana? Kitabnya Nabi Musa, bukan kitab Septuaginta, bukan perjanjian lama. Dan kami telah memberikan kepadanya kitab Injil. Kitab Injil itu yang mana? Kitab Injil itu adalah semua firman yang dilontarkan Yesus melalui mulutnya. Bukan melalui mulut Lukas. Bukan melalui mulut Markus, Yohanes, Paulus, bukan. Makanya Yesus mengatakan, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Pertanyaannya, mana segala firman yang Yesus ajarkan kepada mereka? Mana? Tentu orang-orang Kristen kayak kamu ini nggak akan pernah bisa mampu menunjukkan firman-firman itu. Kenapa? Karena Injil yang dimaksud oleh Al-Quran itu sudah dihapuskan, sudah dirubah-rubah oleh Kristen. Ya, itu yang perlu kamu pahami. Jadi kalau kamu belajar tentang Al-Quran, kamu tidak akan pernah mungkin menyembah manusia. Ya, karena kamu tidak pernah belajar Al-Quran, membacanya pun tidak bisa. Makanya saya katakan kamu itu layaknya orang gila. Orang gila itu bercerita tentang sesuatu yang dirinya sendiri tidak tahu. Ya. Apesnya karena sang gila ini menghakimi sesuatu yang dia katakan salah, padahal ilmunya tidak dia kuasai untuk menentukan salah benarnya sesuatu. Membacanya aja kamu tidak sanggup, kamu cuma bisa terjemahan. Nah, kalau terjemahan dasarnya ya sama. Ini Ibu Budi, artinya ibu ini bernama Budi. Itu namanya kamu bahlul. Ya, jadi saya tanya samamu, kalau kau tidak punya ilmu, mending kamu bahas kitabmu aja yang adalah
tulisan dari wartawan-wartawan surat kabar robek yang tidak diketahui siapa mereka ini. Daripada kamu membahas kalamullah, ilmu kamu nggak ada gitu. Aduh, kamu lari ke sana kemari sudah. Katanya kamu berilmu loh. Saya bicara tentang isi Qur'anmu. Kamu sudah lari ke sana kemari. Inilah kalau Anda nggak punya ilmu, nggak tahu omongan orang, Anda nyeletuk aja. Saya minta pembuktian isi Qur'anmu, bener nggak? Ya di mana? Karena kalau kamu bicara ilmu ya, ternyata Allah SWT nggak punya ilmu. Kenapa? Karena dia nggak ngerti ternyata etimologi kata Injil sendiri dari bahasa Yunani, engolion. Ya, itu nggak ada hubungannya seperti klaim kamu, klaim Allah SWT sendiri bahwa kitab-kitab diturunkan dalam bahasa kaumnya, tapi ternyata Allah sendiri menggunakan bahasa Yunani untuk kitab yang katanya yang diklaim atau diasumsikan diturunkan pada Isa. Kan ngaco. Itu bukan bahasa Ibrani. Nah, di sini saja kontradiksi ya. Ternyata kalau apa ukuran ilmu yang Anda pakai, ternyata pengarang Quran lah yang nggak punya ilmu gitu loh. Iya, dari tadi kan saya tanya samamu, pijakanmu untuk membahas tentang isi Quranku itu apa? Ilmu kamu apa? Ilmu, disiplin ilmu yang saya tanya. Disiplin ilmu, bukan kegilaanmu yang saya tanyakan. Kau membahas isi Al-Quran itu menggunakan disiplin ilmu apa? Jawab. Enak sekali Pak Zulkifli ini, pemanipulasi luar biasa. Agamanya nggak boleh dikotak-katik dengan alasan kamu punya ilmu apa untuk mendalami Alkitab kami. Sedangkan Pak Zulkifli sendiri, saya mau tanya, ilmu apa? Pernah belajar sekolah Alkitab di mana kamu Pak? Cuma asal comot-comot pelintir-pelintir ayat gitu loh. Sendirinya itu harus melihat kepada diri sendiri. Kamu punya ilmu apa sehingga kamu berhak menyalah-nyalahi, menjudge gitu loh. Menjudge kalau Alkitab itu bohong-bohong, menjudge kalau kami menyembah dewa lah. Itu ilmu dari mana kamu dapat itu gitu loh. Pelajaran dari mana, artikel-artikel dari mana gitu loh. Cuplikan-cuplikan, tafsiran-tafsiran dari mana. Ilmu apa yang kamu pelajari. Sedangkan Alkitab sendiri kamu tidak pernah mau buka gitu loh. Dengan seenaknya aja kamu mempelintir, menyesatkan begitu banyak orang. Lalu ketika kitabmu dibuka, kamu mengatakan dengan ilmu apa kamu berani mengutak-ngatik sebegitu indahnya kah gitu loh. Kitabmu itu sehingga tidak boleh dikutak-katik dan kamu layak itu menghina-hina orang gitu Pak Zulkifli. Oke, sedangkan kamu sampai sekarang saya tunggu tidak bisa keluar dari mulutmu itu pembuktian bahwa Tuhanmu itu sendiri ada gitu loh. Jelas, ya kan? Semua berawal dari ketika Muhammad mengatakan bahwa dia terima wahyu. Sedangkan pewahyuan sendiri itu tidak jelas siapa yang mewahyukan gitu loh. Sampai sekarang nggak bisa kamu tunjukkan kepada kami gitu loh. Kami itu cuma seperti orang yang bergosip jelek-jelekan orang lain untuk menutupi kejelekannya sendiri, oke? Ya kan saya sudah jawab Ibu. Saya memahami kitab saya berdasarkan ilmu, kaidah-kaidah ilmu yang harus dikuasai untuk mengetahui Al-Quran. Nah sekarang ilmu apa yang Ibu kuasai dalam memahami gospel? Coba terangkan kepada saya. Anda membaca original teks gospel aja nggak bisa. Lalu ilmu apa yang Anda punya yang saya tidak punya, Ibu? Ayo. Semua ilmu yang saya punya berkaitan dengan pemahaman tentang kitab saya, Al-Quran, Ibu tidak punya. Dan semua ilmu yang Ibu punya tentang pemahaman Anda tentang gospel, saya punya, bahkan saya lebih dari Ibu. Gitu loh. Nah sekarang kalau kita mau uji, saya mampu membaca original teks kitab saya. Sekarang Ibu mampu nggak membaca original teks kitab Anda? Ayo, bisa nggak? Kalau bisa kita uji. Dan Ibu boleh nguji saya, gimana? Aduh, Anda ini. Terjemahan itu adalah sebuah manifesto, ya. Ya, kalau Anda menyalahkan saya membaca terjemahannya, ya kenapa harus diterjemahkan? Berarti Anda menyalahkan orang-orang Departemen Agama, ya. Apakah terjemahan itu nggak sama dengan isi Quranmu? Oleh Anda ini membangun asumsi bodoh, argumen bodoh, ya, argumen bodoh. Kalau saya balikkan ya, saya balikkan justru pengarang Quranmu yang nggak punya ilmu, karena nggak mempunyai ilmu etimologi, nggak paham kronologi, nggak paham fakta sejarah, nggak paham, ya. Ke akhirnya Allahmu sendiri kelihatan nggak ngerti apa-apa. Anda jangan membuli saya,
Ya, karena saya nggak punya ilmu, justru saya balik pengarang Quranmu ya, yang nggak punya ilmu. Ya ternyata dia etimologi aja nggak paham loh. Ya tentang kata Injil misalnya. Padahal Injil itu jelas-jelas dari bahasa Yunani. Lah, sedangkan pengarang Quran sendiri ya mengklaim bahwa kitab-kitab diturunkan dalam bahasa kaumnya. Kenapa kemudian pengarang Quran menggunakan kata Injil, sedangkan kata Injil sendiri dari bahasa Yunani? Kan Anda sendiri yang ngotot Isa tidak berbahasa Yunani. Ayo. Nah, kan udah ketahuan. Kamu dari tadi harusnya ngomong. Ya, guru, saya itu tahu Al-Quran sebenarnya nggak ada. Yang saya tahu itu adalah terjemahan. Nah, itu lebih bagus kamu jujur kayak gitu. Supaya saya tahu kamu itu saya tempatkan di ruangan mana, di kelas mana, di dalam kerumunan murid-murid saya. Kamu hanya tahu terjemahan, ya kamu harus saya dudukkan sebagai murid yang pemahamannya hanya terjemahan. Belum bisa masuk membahas Al-Quran. Jadi di sini, mulai saat ini kamu harus tahu, ternyata Al-Quran itu bukan terjemahan. Ya, terjemahan itu bukan Al-Quran, dan Al-Quran itu bukan terjemahan. Pahami itu baik-baik. Ya, pahami itu baik-baik. Terjemahan itu hanya diperuntukkan kepada orang awam dan orang-orang yang manula, yang tidak paham tentang qiraat, tidak mengerti tentang makhraj huruf, tidak bisa membaca Quran dengan menggunakan original teksnya. Nah, jadi terjemahan itu adalah ya arti dari kata per kata, bukan pemahaman dari satu ayat. Itu yang perlu kamu pahami. Sama seperti saya terangkan kepadamu, ini Ibu Budi. Pemahamannya, ibu ini adalah Budi. Nama ibu ini adalah Budi. Itu kalau kamu hanya berdasarkan terhadap terjemahan. Jadi sekali lagi saya katakan samamu, terjemahan itu bukan Al-Quran. Al-Quran itu bukan terjemahan. Pahami, terjemahan itu hanya salah satu ilmu yang digunakan di antara puluhan ilmu yang harus dikuasai di dalam memahami ayat-ayat suci Al-Quran. Lawang kamu cuma bisa satu ilmu, yaitu hanya terjemahan. Kan kasihan. Sudah gitu kamu berani tampil menghakimi Al-Quran. Kan memalukan. Makanya aku bilang samamu, kamu itu seperti orang gila. Orang gila itu tidak tahu apa yang dia katakan. Dia menghakimi Al-Quran tapi tidak tahu ilmu Al-Quran. Tahu-taunya dia cuma tahu terjemahan. Lah udah, kalau kelasmu cuma kelas terjemahan, ya kamu di terjemahan aja. Karena untuk mencapai bacaan Al-Quran saja kamu belum sanggup, nggak ada ilmu. Jadi kamu di terjemahan saja. Lah kalau misalnya bahasa Indonesia itu mengalami perubahan, berarti terjemahan itu mengalami perubahan. Apakah Al-Quran mengalami perubahan? Tidak. Lalu bagaimana kamu yang cuma memahami terjemahan? Kasihan kan? Nah, begitulah kitabmu. Di antara terjemahan yang ada di Indonesia ini dengan menggunakan bahasa Melayu aja, antar revisi itu berubah-berubah. Makanya kalian itu kelimpungan. Mana yang benar, terjemahan lama atau terjemahan baru? Tidak ngerti kalian kan? Kenapa? Karena tidak ada original teksnya. Original teks kitabmu juga pun hanya merupakan dongengan-dongengan orang-orang dulu. Yang mana dongengnya ini mereka tuliskan berdasarkan atas hasil penyelidikan mereka. Tidak ada kredibelnya. Tidak ada dasar pijakannya untuk mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Itu hanya karya tulis bebas yang dituliskan berdasarkan atas suka ataupun tidak suka. Itu yang perlu kamu paham. Ternyata kamu jujur. Kamu cuma punya ilmu terjemahan. Kalau gitu level kamu itu cuma kayak dengan anak saya yang kelas 3 SD. Membaca Al-Quran belum bisa, tapi menghakimi Al-Quran. Ya, memang waras itu mahal. Waras itu mahal. Dan tidak mungkin orang yang menghakimi Al-Quran sementara dia tidak mampu membaca Al-Quran itu bisa disebut sebagai waras. Jadi mohon maaf saya harus mengatakan Anda itu tidak normal, alias tidak waras. Kalau tidak waras ya tanya aja dirimu sendiri. Kalau engkau nggak punya pembuktian, nggak usah. Kau tanya masalah disiplin ilmu atau apa. Saya menanyakan isi yang ada di dalam Quranmu, pernyataan. Kalau saya bilang Quran diturunkan pada Budi, apa kamu harus mempelajari berbagai disiplin ilmu, tata baca, qiraat dan sebagainya?
untuk memahami bahwa ucapan saya itu tidak sesuai fakta menurut Islam sendiri. Ayo, kan Anda ini pola pikirnya seperti anak kecil, tanpa harus ada ilmu bla 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 bla, orang akan tahu fakta. Karena fakta itu juga sebuah ilmu, ya. Fakta itu ilmu sejarah, namanya ilmu juga, ya. Ilmu etimologi, ilmu juga itu. Yang kamu maksud Al-Quran itu bukan Al-Quran. Yang kamu maksud itu terjemahan. Aduh, ini orang. Yang kamu maksud itu terjemahan. Yang kamu pahami terjemahan. Bukan Al-Quran. Tahu nggak terjemahan itu? Terjemahan itu adalah perkataan manusia yang dihasilkan dari pengertiannya terhadap firman Allah. Ngerti nggak? Apa kamu nggak bisa membedakan antara manusia dengan Allah? Allah itu sang pencipta. Al-Quran itu perkataan sang pencipta. Terjemahan itu adalah perkataan manusia. Apa kamu bisa mengatakan bahwa perkataan manusia dengan perkataan sang pencipta itu selevel gitu? Tidak. Terjemahan itu adalah kemampuan manusia menerjemahkan maksud daripada firman Allah. Nah, apakah pemahaman manusia itu sampai bisa mengetahui sampai ke akar-akarnya tentang apa yang Allah kehendaki, tentang apa yang ada di dalam keinginan Allah? Tidak. Mendekati iya, tapi untuk sama persis tidak mungkin. Makanya saya katakan untuk memahami Al-Quran, Anda harus memiliki disiplin ilmu. Nah, sekarang Anda ternyata cuma sampai level terjemahan. Berarti Anda tidak pantas menghakimi Al-Quran. Menghakimi terjemahan boleh. Oh, di dalam terjemahan Al-Quranmu begini-begini. Ya, silakan. Silakan Anda mau seperti apapun, mau salto-salto, mau histeris dengan terjemahan, monggo. Anda mengatakan terjemahan itu salah, silakan aja. Tetapi jangan bisa kamu memiliki memiliki keinginan untuk mengatakan Al-Quran itu salah, sementara membacanya pun Anda nggak bisa. Silakan Anda mengatakan terjemahan itu salah. Silakan. Nggak masalah, loh itu bukan kitab kami kok. Kitab kami adalah kalamullah. Dan untuk memahami kalamullah, memiliki disiplin ilmu yang harus dikuasai. Anda membacanya pun tidak bisa. Pak, kalau Bapak menguasai ilmu-ilmu akidah Al-Quran, bisakah Bapak terangkan kepada saya? Gampang sekali, Pak. Enggak usah sampai jelimet-jelimet gitu. Gampang sekali. Manakah pembuktian bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada? Ya, manakah pembuktiannya bahwa dia itu ada dan bukan cuma klaim? Kan semua yang tertulis di kitabmu itu dalam kaidah segala tetek bengeknya itu semua kan cuma klaim, Pak. Buktikan keberadaannya sama seperti Elohim membuktikan keberadaannya, Pak. Kalau memang sama-sama sejajar, Allah Subhanahu wa Ta'ala membuktikan jati dirinya seperti Elohim membuktikan jati dirinya, barulah Bapak bisa menjatuh-jatuhkan harkat diri kitab orang lain gitu loh, harkat diri keagamaan Tuhan orang lain. Sedangkan Bapak tidak punya standarnya sendiri gitu loh. Standar Tuhan yang jelas itu Bapak tidak bisa tunjukkan gitu loh. Bagaimana bisa Bapak mengatakan bahwa Tuhannya Bapak itu lebih hebat, Tuhan Bapak itulah yang benar dan Tuhan kami tidak benar. Sedangkan segala persyaratan ketuhanan itu dipenuhi di dalam ketuhanan kami. Segala persyaratan ketuhanan di pihak Bapak itu nol, Pak. Kosong, melompong, tidak ada sama sekali, bahkan setitik pun. Tidak ada satupun standar ketuhanan yang dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika Bapak mengatakan aku mempelajari kaidah-kaidahnya, ya silahkan saja, Pak. Yang Bapak pelajari itu kan cuma mengimani, oke? Bapak mempelajari mengimani gitu loh. Kalau sudah begitu, kalau sudah bicara soal iman, jangan dimasukkan ke ranah akademis. Kalau bicara tentang akademis, nggak ada pembuktiannya, Pak. Nggak ada pembuktiannya atau bahkan kesamaan sama sekali Tuhannya Bapak itu sama dengan Tuhan kami. Oke? Nah, karena ibu tidak memahami Al-Quran, maka ibu tidak tahu bahwa yang Anda sebut Elohim itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Pemahaman Anda apapun yang Anda pahami tentang Elohim, tentang Hasem, tentang YHWH, ya, tentang Adonai yang datang kepada Musa, Abraham, Daud, Yesus, itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Makanya kalau mau menghakimi Quran, pelajari Quran. Ya. Jadi Allah itu adalah Hasem. Kalau Anda menolaknya ya wajar, namanya Anda kafir, kan gitu. Adanya Rasulullah Muhammad SAW itu telah mengajarkan kepada umat Islam bahwa dia adalah utusan sang pengutus, di mana sang pengutus ini sebelumnya telah mengutus Abraham, mengutus Musa, mengutus Daud, Salomo, dan juga Isa atau Yesus. Itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Gitu loh Bu. Justru yang jadi pertanyaan, Tuhannya Ibu, yang Ibu sebut dengan roh itu. Roh-roh bertanduk 7 dan bermata 7 itu yang harus Ibu pahami. Lalu kemudian Anda mengatakan, tunjukkan mana Allahmu itu loh. Jangan gila dong. Anda memahami Allah pernah datang kepada Musa, yaitu Allah kami. Allah memahami Allah itu pernah menjadi api, yaitu Allah kami. Di dalam pemahaman Anda yang keliru itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala ya, yang telah diterangkan di dalam Yesaya 5 ayat 16 itu jelas disebut sebagai Allah yang maha tinggi lagi maha suci. Di dalam bahasa Arabnya disebut Subhanahu wa taala. Jadi Allah yang ada di dalam Al-Quran itu adalah Allah yang datang kepada nabi-nabi sebelumnya. Apapun pemahaman Anda tentang Allah yang datang sebelumnya, itulah Allah kami. Itulah sembahan kami. Paham, Bu? Aduh, Anda ini ya mental Anda seperti anak-anak. Mental Anda masih terbelakang. Kenapa? Anda mengaku berilmu, tapi untuk menjawab satu pertanyaan yang sangat gampang aja Anda nggak bisa. Saya suruh Anda membuktikan ayat Quranmu, misalnya Quran surah Al-Maidah 46 tadi, ya, di mana kitab Injilnya, ya, kapan ditulisnya, pada siapa, ya, pada Isa itu. Nah, kalau ada, tinggal kirimkan Anda pada saya, ya. Nah, itu baru bukti namanya. Anda mengaku pinter, tapi soal pembuktian aja Anda nggak tahu. Justru kalau saya balik menghina Anda inilah yang tidak tahu apa-apa. Karena diajak ngomong pembuktian aja Anda nggak bisa loh. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 17 ayat 8, segala firman yang engkau berikan kepadaku. Sekarang saya tanya semamu, firman-firman yang Allah berikan kepada Yesus itu mana? Tunjuk, silakan. Masya Allah, Abang Zuma dapat murid baru lagi. Ya itu harus diperjelas itu Bang Zuma. Murid baru nih, kayaknya murid baru ini agak ngeyelan ini Bang Zuma. Ini perlu diinjilin betul ini, supaya otaknya saraf-saraf dia yang putus kena dokter-dokterin itu bisa nyambung lagi. Itu ini Bang Zuma dapat murid baru lagi nih. Harus yang benar ini Bang Zuma. Ya, supaya Bang Zuma itu bisa menyambungkan saraf-sarafnya yang menuhankan makhluk itu, supaya berhenti dia menuhankan makhluk. Begitu Bang Zuma. Mantap, Bang Zuma dapat murid lagi. Iya Bang Yusuf, mudah-mudahan beliau ini tidak kabur ya kan. Tolong teman-teman dipelihara dengan baik. Kasih rumput yang segar lah. Oh tapi kan serigala nggak makan rumput ya. Kasih aja balau. Kasih balau Bang. Balaunya dikasih supaya dia betah di sini. Jangan sampai dia lepas. Terjemah Al-Quranmu itu bukan Al-Quran. Iya, salah. Aduh bro, katanya berilmu. Tapi soal terjemahan aja Anda nggak ngerti. Kalau bahasa saya, daerah saya pakai lalu diterjemahkan pakai bahasa Indonesia. Apakah itu salah? Hah? Tidak sesuai dengan perkataan saya apabila terjemahannya benar. Aduh, Anda ini kok ngaku pintar, tapi logika Anda seperti anak kecil. Justru terjemahan itu dibuat ya kepada orang-orang yang nggak ngerti bahasa Arab sehingga mereka tahu maksudnya. Aduh, Anda ini sepertinya Anda lah yang harus berguru pada saya, bukan saya. Kalau pola pikir Anda masih seperti anak kecil. Nah, inilah kalau orang yang tidak waras ditemani diskusi ya. Tapi nggak apa-apa, ya hanya untuk menolong kamu aja biar waras.
Mana kalimat saya mengatakan terjemahan itu salah? Ada. Ada perkataan saya mengatakan terjemahan itu salah. Nggak ada kan? Kamu buat-buat aja sendiri. Kenapa? Karena kitabmu hanya terjemahan. Saya katakan samamu, terjemahan itu adalah salah satu dari puluhan ilmu yang harus dikuasai untuk memahami Al-Quran. Lawang kamu cuma bisa terjemahan. Kamu hanya bisa terjemahan. Ya. Artinya, kalau Al-Quran itu diterjemahkan dengan terjemahan yang salah, maka kamu pun akan memahami Al-Quran itu salah, kan gitu. Jadi yang kamu perlu paham di sini adalah terjemahan itu bukan firman Allah. Ya. Terjemahan itu adalah perkataan manusia yang mencoba untuk memaknai kata per kata dari kalimatullah, dari firman Tuhan. Jadi terjemahan itu statusnya tetap aja sebagai perkataan manusia. Sementara yang kamu klaim itu adalah kalamullah, yaitu Al-Quran. Pemahamanmu hanya sampai di terjemahan, bukan sampai ke Al-Quran. Membaca ejaan huruf hijaiyah Al-Quran saja kamu nggak sanggup. Jadi jangan pernah kau menghakimi Al-Quran, karena ilmumu tidak ada. Yang kamu hakimi terjemahan, silakan kamu hakimi itu terjemahan. Nggak ada masalah di situ, karena memang kamu ilmunya cuma bisa membaca, terjemahan pun silakan. Tapi untuk menghakimi Al-Quran jangan, karena kamu nggak ada ilmu. Menghakimi terjemahan silakan, silakan, karena kamu memang umat terjemahan. Ya. Kristen itu kan cuma umat terjemahan aja, nggak lebih dari itu. Aduh, terjemahan itu perkataan manusia. Ngaco kamu, anak kecil aja tahu katanya punya ilmu. Aduh, saya kasihan, udahlah, belajar sana lagi, bos ya, atau belajar sama saya. Terjemahan itu apa namanya, ucapan manusia. Aduh, gobloknya Anda ini. Ya, terjemahan itu menerjemahkan apa yang diucapkan orang melalui bahasa setempat gitu loh, agar memudahkan orang yang tidak ngerti apa yang dia ucapkan, sehingga ngerti menurut bahasa yang dia pahami. Aduh, kalau gini aja Anda nggak mampu. Anda kalau nggak mampu berdebat, nggak mampu bantah, nggak usah macam-macam gitu loh. Jadi menurutmu terjemahan itu perkataan siapa? Coba jawab. Astagfirullah, memang terjemahan itu perkataan manusia. Kamu yang harus belajar seperti Bibel kamu itu perkataan manusia, tangan-tangan jahil manusia itu Bibel kamu itu. Kata siapa kamu memilikinya, Pak? Terbukti semua apa yang kamu omongkan itu cuma comot ayat. Kamu hanya bermain-main dengan trik-trikmu, bicara panjang-panjang supaya orang tidak tahu lagi apa yang harus omongkan gitu loh. Tetapi jelas semua yang kamu omongkan itu cuma comot ayat. Ilmu apa yang kamu pelajari gitu loh? Kamu mempelajari ilmu comotologi ya kan? Kamu mempelajari ilmu comot-comot dari artikel-artikel, dari settingan-settingan dari Zakir Naik atau dari siapa gitu loh. Sedangkan dalam ilmu Alkitab sendiri kamu tidak tahu. Kamu mengaku-ngaku bisa bahasa Ibrani. Coba sekarang saya minta kamu tunjukkan sekarang. Buktikan dalam waktu 2 menit, langsung artikan gitu loh. Itu artinya kamu bisa ngerti bahasa teks original gitu loh. Ketika kamu mengatakan kamu tahu tentang kitab kami, kenapa kamu ngawur gitu loh? Kenapa kamu ngaco gitu loh? Kenapa kamu tidak punya apa-apa untuk dibela gitu loh? Memalukan sebetulnya, Pak. Orang yang kepedean begini nggak ada isinya, kosong gitu loh. Cuma modal kepedean gitu loh. Hanya karena kamu bisa mencomot ayat, comot sana, comot sini, kamu lepaskan semua dari konteksnya, itu saja sudah ketahuan kamu itu siapa gitu loh. Apa ilmu yang kamu pelajari dari setiap konteks ayat itu? Kamu tidak tahu latar belakang ceritanya itu apa, kamu nggak tahu. Kamu perlakukan itu sama dengan ayatmu sendiri yang tidak ada latar belakang, yang tidak ada kronologis ceritanya, yang tidak ada kisah sejarahnya di situ. Setiap ayat cuma kata-kata, omongan, nasihat-nasihat yang dibukukan, tidak ada latar belakangnya. Oh, tidak sama, kamu tidak bisa perlakukan itu dengan Alkitab. Ketika kamu main comot ayat, lalu kamu rangkaikan, lalu kamu sama-samakan dengan pikiranmu sendiri, saya bilang Pak Zulkifli ngawur, tahu nggak? Memalukan gitu loh, sok-sokan gitu loh. Sekolah apa kamu? Mana itunya sertifikat kamu pernah sekolah Alkitab, berada pada jalur yang benar? Mana? Apa yang kamu pelajari, Pak? Apa? Loh, ibu sendiri memahami
kitab ibu dengan ilmu apa? Kalau bukan ilmu comot-comot ayat. Ya, ilmu apa yang ibu punya? Anda bisa original teks Ibrani, bisa. Anda bisa bahasa Yunani, bisa. Anda menjadi Kristen, modalnya hanya ilmu terjemahan. Udah selesai. Karena memang ibu hanya umat terjemahan. Kalau saya, ya, menjadi Islam, karena saya paham original teks kitab saya. Beda kan? Beda dong. Tidak, dia domba tapi ya licik seperti ular, jinak seperti merpati, bukan serigala bang. Tapi bang, dia ini memang kabal, tidak akan kabur bang. Iya Bang Zuma, memang kalau punya murid baru itu harus sabar. Bang Zuma pelan-pelan menyambungkan saraf-saraf mereka yang terputus, yang kena doktrin gereja, supaya nyambung kembali, ya kan? Supaya mereka itu berhenti menyembah makhluk. Seharusnya mereka itu mencari siapa yang menciptakan makhluk yang bernama Yesus. Itulah yang wajib disembah mereka. Ini harus Bang Zuma itu harus menyambungkan lagi saraf-saraf mereka yang sudah terputus kena doktrin gereja itu. Begitu Bang Zuma. Baik bang, semoga dia betah di sini bang. Biar sekalian nanti dibuatkan kandang. Kalau Bapak memaksakan, apakah saya mampu membaca kitab teks original? Sekarang masalah bukan teks original, Pak. Kita bicara tentang hakikat doktrin itu sendiri, pengajaran itu sendiri, bukan bicara tentang bahasa. Karena kitab kami tidak sama dengan kitabmu. Kitab kami menentukan, kitab kami menunjukkan, kitab kami membuktikan data yang valid hitam atas putih gitu loh, Pak. Tidak perlu pintar-pintar membaca, bukan masalah bukan penekanan pada pintar membaca, Pak. Tetapi isi dari pengajaran itu yang ditekankan di kitab kami gitu loh. Itu bukan kelebihan Bapak, karena itu tidak diperlukan di kitab kami. Kitab kami tidak memerlukan yang seperti itu. Kitab kami sudah menulisnya dengan data yang tepat, valid dan akurat, tertulis, data standarnya ada. Kitab perjanjian Ibrani, perjanjian lama dalam bahasa Ibrani, kitab perjanjian lama dengan bahasa Yunani, itu sudah tertulis, ada standarnya dan itu terjaga keabsahannya. Tidak bisa diganggu gugat, tidak bisa ditambah-tambah, tidak bisa dikurangi. Barang siapa yang menambahkan, mereka terkutuk. Barang siapa yang mengurangi, mereka terkutuk gitu loh. Dan itu sudah disahkan berkali-kali bahwa itulah data yang benar, itulah yang kebenarannya, dan kami punya standar yang valid. Ketika kami mau mengetahuinya, kami tinggal buka hitam atas putih. Ketika saya ingin tahu berapa sih duit saya setahun yang lalu, saya tinggal datang ke bank, saya bikin rekening korannya, sudah tercatat hitam atas putih. Apa yang ingin saya ketahui ada di sana, dan itu sah dan itu berlaku tetap, dan itu iya dan amin gitu loh. Ngapain saya harus baca-baca kitab Ibrani? Karena semuanya sudah tertulis, karena firman Tuhan itu berlaku untuk seluruh isi dunia, universal gitu loh. Karena itu untuk semua orang ya tentu saja harus diterjemahkan kepada semua orang, tetapi standar aslinya itu ada gitu loh. Nggak bisa kamu bilang, kamu nggak pernah baca standar. Ya terserah saja, Bapak kan mempelajari itu, Bapak belajar itu, Bapak hafal itu, tetapi apakah kamu tahu pengajarannya? Apakah kamu tahu artinya? Oh tidak, itu lain cerita, ya kan? Loh, bagaimana Anda bisa mengetahui kebenaran yang sesungguhnya? Kalau ternyata kitab Anda itu hanya terjemahan yang sudah beribu tahun usianya, berpindah-pindah dari muatan bahasa satu ke muatan bahasa yang lain. Gak bisa seperti itu. Ya, kalau yang namanya terjemahan itu pasti setiap saat mengalami perubahan, meninggalkan original teksnya. Itu yang perlu ibu paham. Ya, tapi saya sadar kok bahwa ibu mengatakan itu disebabkan karena memang kitab ibu original teksnya sudah hilang. Kitab yang asli dari salinan-salinan awal itu sudah tidak ada. Maka sekarang asumsi yang harus ditegakkan ya seperti yang ibu katakan itu. Ketika Anda mengatakan jangan katakan pahami kitab kami seperti dengan kitab Al-Quran, ya memang nggak mungkin lah, wong satu firman Tuhan, satu perkataan manusia, mana bisa sama, Bu? Ketika Bapak bilang Bapak paham original teks kitab Bapak, saya nggak mau bertanya tentang isi dari original teks itu, Pak. Saya cuma mau minta pembuktian, karena Bapak telah mengatakan bahwa kami ini penyembah dewa Zeus, penyembah matahari. Sekarang saya mau
menyembah Zeus, menyembah dewa matahari. Tetapi kalau pengimanan ini dibawa ke ranah yang lebih gengsi lagi, yaitu ranah akademis, ranah knowledge gitu, ranah ilmu pengetahuan, data empiris, data-data valid itu diminta, nggak bisa Bapak bawa ke tempat seperti ini gitu loh. Saya kepingin Bapak tunjukkan kepada saya bukti, Pak, bukti. Inilah hal yang paling esensi dari semuanya. Semuanya itu, satu statement itu bisa dinyatakan benar atau tidak kalau ada buktinya. Nah, sekarang Bapak bisa buktikan nggak di mana Allah Bapak itu sebelum Muhammad mengaku bahwa dia terima wahyu dalam goa? Di mana dia, datanya apa yang terjadi pada dirinya, di mana, apa karyanya, apa perbuatannya, apa yang dia lakukan gitu loh Pak. Di mana dia sebelum itu terjadi? Kan semuanya tercatat bermula sejak seorang Arab yang sedang bersemedi mencari wangsit mendapat wangsit gitu loh. Apa yang dia cari dia dapat wangsit, bermula dari situ. Tetapi kenyataannya yang dia akuin itu tidak jelas di kami gitu loh Pak. Itu bukanlah Tuhan kami, sama sekali bukan Tuhan kami. Nah sekarang kalau Bapak mengatakan Tuhan kami itulah yang salah, buktikan Pak. Sama pembuktiannya dengan di tempat kami. Tempat kami itu kami mengatakan dia Tuhan karena dia adalah Allah yang menyatakan diri, yang lengkap dengan data-data dan saksi-saksi dan bukti-bukti dan sejarah empirisnya ada Pak gitu loh. Ketika Bapak mengatakan Tuhannya Bapak adalah Tuhan, lah haruslah standarnya dengan standar kami. Tunjukkan juga kalau Tuhan Bapak itu ada gitu loh. Tunjukkan ada seperti Tuhan kami. Lalu dicari mana yang benar. Apakah yang benar yang adanya di tempat Bapak, apakah yang benar adanya tempat kami gitu loh. Sedangkan untuk menyamakan dengan kitab kami aja, dengan Tuhan kami aja Bapak nggak bisa gitu loh. Lalu Bapak bilang kepada kami hanya mempelajari kitab Injil, kami hanya pelajari percaya Yesus, Tuhan kami cuma Yesus. Oh maaf Pak, Alkitab kami itu perjanjian lama, perjanjian baru. Oke? Alkitab kami perjanjian lama, perjanjian baru. Tidak bisa Bapak sangkali. Maaf, tidak bisa Bapak sangkali. Kalau Bapak mau menyangkali itu ya silakan saja berhalusinasi di situ. Kami punya dua kitab, perjanjian lama, perjanjian baru dalam satu buku. Kami imani, kami pelajari, kami sembah, kami puji, kami muliakan Tuhan yang ada di dalam situ Pak. Maaf ya. Loh, gimana ceritanya Bu Uti ini? Sebelum Allah berwahyu atau mewahyukan firman-Nya kepada Rasulullah Muhammad SAW, sebelumnya itu dia berfirman kepada Abraham, berfirman kepada Musa, berfirman kepada Daud, kepada Salomo, kepada Yesus. Kurang apa lagi coba? Setelah Allah berfirman kepada nabi-nabi tersebut, barulah kemudian Allah berfirman kepada Muhammad SAW. Makanya kami dengan Yudaism itu tidak pernah ribut tentang Tuhan. Karena kami sama-sama menyadari Tuhan kami sama. Islam menyadari yang datang kepada Abraham itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yudaism memahami yang disembah oleh umat Islam yang datang kepada Rasulullah Muhammad SAW adalah Hasem. Kami sama-sama tidak pernah ribut tentang Tuhan. Hanya penumpang gelaplah yang kemudian yang bingung tentang siapa yang kami sembah. Jadi antara Bani Israel dan Bani Ismail itu tidak ada masalah tentang Tuhan. Karena kami menyadari Tuhan kami itu sama. Itu yang perlu ibu paham. Hanya penumpang gelap lah yang ribut. Karena memang sembahan mereka itu adalah sembahan karya ciptaan Eropa. Yang menjajah Timur Tengah kala itu. Itu yang ibu harus paham. Oke, kawan-kawan, karena siapa tadi itu yang umat terjemahan yang tadi udah kabur, sudah meninggalkan diskusi, tidak menjawab pertanyaan saya. Satu, mana firman yang diterima oleh Yesus? Kemudian siapa yang berkata di dalam terjemahan itu tidak dijawab. Karena dia sudah kabur, maka saya pamit undur diri karena ada kegiatan yang perlu diselesaikan hari ini, para sahabat sekalian. Nanti kita lanjut lagi ya Bu Uti ya. Satu hal untuk Bu Uti, Ibu Uti harus belajar original teks kitab Ibu kalau Ibu ingin menyetarai umat Islam. Umat Islam itu paham tentang original kitabnya. Kamu harus menguasai juga bahasa kitabmu. Jangan cuma terjemahan ke terjemahan sehingga Anda hanya menjadi pembual. Karena terjemahan itu bukan firman Tuhan. Terjemahan itu adalah perkataan manusia.
Sedangkan original teks kitab Anda itu bukan firman Tuhan, apalagi terjemahannya. Itu yang perlu dipahami. Jadi saya pamit dulu. Salam satu Tuhan untuk sahabat-sahabat Muslim. Salam beda Tuhan untuk sahabat Kristen. Terima kasih.